Hari ke-43, melakukan upaya yang berkelanjutan. Pendahuluan. Mengapa upaya berkelanjutan itu krusial? Pernahkah Anda merasa seperti orang yang penuh semangat di awal, tapi kemudian kehilangan momentum? Anda memulai dengan niat baik, berlatih beberapa hari atau minggu, namun lambat laun usaha Anda mulai menurun. Disinilah inti dari hari ke-43 dalam 395 Days with Self-Discipline yang diajarkan oleh Martin Meadows masuk. Melakukan upaya yang berkelanjutan adalah kunci untuk mencapai disiplin diri sejati. Tapi, apa yang membedakan upaya yang berkelanjutan dengan usaha yang sekadar berlangsung sementara? Mengapa kita sering merasa terjebak dalam siklus berusaha dan mundur? Mari kita telusuri mengapa dan bagaimana Anda bisa menciptakan kebiasaan berkelanjutan yang menjamin Anda tetap berada di jalur pengembangan diri Anda, terlepas dari hambatan yang ada. 1. Menyadari pentingnya. Keberlanjutan dalam disiplin, upaya berkelanjutan, bukan berarti Anda melakukan hal yang sama berulang kali tanpa perubahan. Itu berarti melakukan tindakan terus-menerus dengan konsistensi, perbaikan, dan keteguhan hati. Konsistensi adalah fondasi dari disiplin diri, sedangkan keberlanjutan adalah kekuatan yang membawa Anda melewati tantangan dan rintangan. Martin Meadows mengingatkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Upaya besar yang terlihat hebat seringkali dibangun di atas ribuan tindakan kecil yang tampaknya tidak terlihat penting pada awalnya. Berpikir aktif. Coba pikirkan, bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat kemajuan bertahap dalam hidup Anda? Atau apakah Anda sering merasa tidak melihat hasil meskipun sudah berusaha keras? Apa yang bisa Anda lakukan untuk membuat upaya Anda lebih konsisten hari demi hari? 2. Kunci sukses. Proses. Bukan hanya tujuan. Terlalu sering kita terjebak dengan mencari hasil instan. Kita ingin melihat dampak langsung dari apa yang kita lakukan, tetapi hasil instan biasanya tidak dapat dipertahankan. Keberlanjutan adalah tentang memperlakukan proses sebagai bagian dari kesuksesan itu sendiri. Sebuah studi menunjukkan bahwa komitmen untuk proses bukan hanya untuk tujuan yang akhirnya memberi kita konsistensi jangka panjang. Latihan bukan lagi tentang kapan Anda akan selesai, tapi bagaimana Anda menikmati perjalanan itu. Berpikir aktif. Pikirkan tentang tujuan besar Anda. Mengapa tujuan tersebut begitu penting bagi Anda? Bagaimana Anda bisa melangkah dengan sadar menikmati setiap langkah yang diambil, alih-alih hanya terfokus pada hasil akhirnya? 3. Perjuangan mempertahankan momentum. Tentang habit loop. Pernahkah Anda merasa sangat termotivasi di awal, tetapi kemudian kehilangan momentum dan kembali ke rutinitas lama? Itu adalah siklus yang biasa disebut habit loop atau lingkaran kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan ini, meskipun tidak selalu sadar, sering memengaruhi kemampuan kita untuk melakukan upaya berkelanjutan. Apa itu habit loop? Tindakan pertama, Anda mengambil tindakan. Mungkin itu berlatih olahraga, menulis, atau belajar. Tindakan kedua, Anda mendapat imbalan. Mungkin itu rasa bahagia, peningkatan fisik, atau pencapaian mental. Tindakan ketiga, ketika imbalan itu datang, Anda membentuk kebiasaan untuk mengulangi tindakan yang menghasilkan imbalan tersebut. Bagaimana Anda bisa menstabilkan habit loop ini untuk mendukung upaya berkelanjutan Anda? Berpikir aktif. Apa kebiasaan yang Anda inginkan untuk diterapkan dalam hidup Anda? Apa hadiah atau imbalan yang bisa Anda tambahkan untuk meningkatkan kualitas habit loop Anda dan mempertahankan momentum jangka panjang? 4. Menghadapi rintangan dengan sikap yang positif. Mengapa banyak orang berhenti begitu saja setelah beberapa kali mencoba? Salah satu alasan utamanya adalah mereka merasa putus asa karena menghadapi rintangan, kegagalan, atau bahkan kebosanan. Disiplin yang sejati membutuhkan kesadaran bahwa rintangan adalah bagian dari perjalanan. Latihan mental. Sumber terbesar ketahanan dalam disiplin diri adalah kemampuan untuk bertahan di tengah rintangan. Ketika kegagalan datang, ingatlah, setiap kegagalan adalah langkah menuju kesuksesan. Semakin besar tantangannya, semakin besar potensi kita untuk berkembang. Berpikir aktif. Pikirkan tentang tantangan terbesar yang Anda hadapi saat ini. Apa yang bisa Anda pelajari dari rintangan itu,
dan bagaimana Anda bisa membuatnya menjadi batu loncatan menuju kesuksesan berikutnya. Bagaimana Anda bisa tetap bertahan meski Anda merasa ragu? 5. Momentum. Lebih penting daripada kecepatan. Kecepatan terkadang bisa menggoda kita, tapi yang benar-benar penting adalah momentum. Seringkali kita fokus pada pencapaian yang cepat, padahal momentum lebih penting. Momentum adalah hasil dari kebiasaan yang terkonsolidasi, hasil dari upaya-upaya yang dilakukan setiap hari, tanpa merasa terobsesi oleh kecepatan atau hasil. Jangan tertipu dengan kisah sukses yang tampaknya datang dalam waktu singkat. Kenyataannya, keberhasilan yang hebat terjadi dengan langkah-langkah kecil, berulang, dan konsisten. Tindakan. Mulailah dengan satu langkah yang kecil dan ciptakan momentum itu dengan langkah berikutnya. Jangan terlalu khawatir dengan seberapa cepat Anda berjalan, yang penting adalah apakah Anda bergerak ke arah yang benar atau tidak. Berpikir aktif. Bagaimana Anda bisa meningkatkan momentum Anda dalam pekerjaan, latihan, atau tujuan pribadi Anda? Jangan khawatir tentang kecepatan. Bagaimana Anda bisa membuat tindakan yang dilakukan lebih konsisten? Nansik. Komitmen terhadap rencana dan waktu. Seringkali, kita mengabaikan rencana yang sudah dibuat, berpindah-pindah dari satu hal ke hal lain. Martin Meadows berbicara tentang komitmen terhadap rencana, bukan hanya tentang mengatasi keterbatasan waktu Anda, tetapi bagaimana Anda membuat waktu dan ruang untuk disiplin dalam hidup Anda. Begitu Anda membuat keputusan untuk melakukan sesuatu dan berkomitmen pada rencana tersebut, waktunya akan ada. Poin penting dari konsep ini adalah untuk menjaga integritas terhadap rencana jangka panjang Anda dan memperjuangkan waktu untuk latihan atau kebiasaan tersebut meskipun hidup penuh dengan gangguan. Berpikir aktif. Coba pikirkan tentang sesuatu yang penting untuk Anda kerjakan tapi selalu terabaikan. Apa yang bisa Anda lakukan untuk memastikan Anda berkomitmen lebih kuat terhadap rencana yang sudah Anda buat? 7. Ciptakan lingkungan yang mendukung upaya berkelanjutan. Tanpa lingkungan yang mendukung, upaya berkelanjutan bisa jadi semakin sulit untuk dilakukan. Martin Meadows menekankan bahwa salah satu cara untuk menciptakan kebiasaan berkelanjutan adalah dengan mengelilingi diri Anda dengan orang-orang atau kondisi yang mendukung tujuan Anda. Terkadang, ini berarti membatasi pengaruh negatif yang membuat kita tergoda untuk menyerah atau kembali ke kebiasaan lama. Begitu Anda memfokuskan energi Anda pada upaya berkelanjutan dan menciptakan ruang yang mendukungnya, segala sesuatunya menjadi lebih mungkin tercapai. Tindakan. Ciptakan lingkungan di sekitar Anda yang mendorong disiplin diri. Baik itu teman-teman yang mendukung, tempat kerja yang nyaman, atau rutinitas pagi yang produktif. Kesimpulan, keberlanjutan adalah kunci untuk pertumbuhan jangka panjang. Sekarang, mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri dan tanyakan, sudahkah kita mulai berfokus pada keberlanjutan dalam segala hal yang kita lakukan? Setiap tindakan kecil yang kita lakukan hari ini, setiap upaya yang kita konsisten bangun, membentuk kehidupan kita di masa depan. Begitu kita belajar untuk berfokus pada proses jangka panjang, kita tidak hanya mendisiplinkan diri kita juga memprogram pikiran kita untuk berhasil dalam segala hal yang kita pilih untuk upayakan. Panggilan untuk bertindak. 1. Apa satu hal yang bisa Anda lakukan sekarang untuk menciptakan upaya yang berkelanjutan dalam hidup Anda? 2. Tentukan waktu tertentu dalam sehari untuk melaksanakan kebiasaan atau latihan yang ingin Anda bangun. 3. Ciptakan lingkungan yang mendukung komitmen Anda untuk bertahan dan berkembang hari demi hari. Tugas Anda, mulailah hari ini dan lakukan dengan keberlanjutan. Hari ke-44, tentang optimisme. Pendahuluan. Mengapa optimisme penting dalam disiplin diri? Selamat datang di hari ke-44. Jika Anda sudah mengikuti perjalanan disiplin diri ini, Anda pasti merasakan bagaimana disiplin tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga sangat bergantung pada kondisi mental dan emosi kita. Optimisme adalah salah satu faktor terbesar yang membedakan mereka yang berhasil bertahan dalam perjalanan menuju tujuan besar mereka dari mereka yang menyerah di tengah jalan. Martin Meadows, dalam bukunya 365 Days with Self-Discipline, mengajak kita untuk mengeksplorasi pentingnya optimisme dalam disiplin diri.
Sebuah pemikiran yang sederhana tetapi sangat dalam. Apakah kita bisa tetap mempertahankan motivasi dan disiplin kita jika kita tidak percaya pada hasil akhirnya? Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana optimisme bukan sekadar melihat dunia melalui kacamata pink, tapi bagaimana optimisme memberikan energi yang diperlukan untuk terus bergerak maju, meski menghadapi kesulitan. Satu, optimisme adalah dasar mental yang kuat. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, Anda tidak dapat pergi lebih jauh dari yang bisa Anda bayangkan? Kunci optimisme adalah kemampuan untuk memvisualisasikan kesuksesan dalam proses jangka panjang. Optimisme bukan berarti menyangkal kenyataan atau menutup mata terhadap kesulitan yang ada. Sebaliknya, optimisme adalah kemampuan untuk tetap yakin bahwa upaya Anda akan menghasilkan hasil meski sekarang belum terlihat jelas. Martin Meadows menekankan pentingnya menjaga keyakinan ini, terutama ketika kita berhadapan dengan rintangan yang tak terhindarkan. Tanpa keyakinan ini, apa yang akan menjadi penggerak kita untuk terus berusaha? Apa yang akan membuat kita bertahan? Optimisme membantu Anda melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, sebagai batu loncatan menuju tujuan besar yang lebih baik. Berpikir aktif. Bayangkan sejenak masa depan Anda. Di titik mana Anda ingin berada dalam 1 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? Apakah Anda dapat melihat diri Anda berhasil melalui segala tantangan dan hambatan? 2. Optimisme. Membantu menjaga energi Anda. Tetap terjaga. Optimisme memiliki efek langsung pada tingkat energi kita. Ketika kita optimis tentang masa depan, kita tidak hanya merasa lebih terinspirasi, tetapi juga memiliki energi tambahan untuk menghadapi tantangan-tantangan sulit yang datang. Bayangkan sebuah mesin. Mesin itu bergerak karena adanya bahan bakar. Dalam kasus Anda, optimisme adalah bahan bakarnya. Tanpa optimisme, mesin disiplin Anda akan kehabisan energi. Anda akan merasa cemas, putus asa, dan seolah-olah tindakan kecil yang Anda ambil tidak membawa perubahan. Tetapi dengan optimisme, langkah kecil tersebut terasa lebih berarti, memberikan percikan energi untuk lebih bertindak. Apa yang bisa terjadi jika Anda memulai hari dengan berpikir positif tentang apa yang bisa Anda capai? Bagaimana itu mengubah semangat Anda sepanjang hari? Berpikir aktif. Apa pengaruh terbesar yang bisa diberikan oleh optimisme terhadap energi yang Anda keluarkan untuk bekerja menuju tujuan Anda? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa optimisme tetap menjadi bagian integral dari rutinitas harian Anda? 3. Optimisme. Itu berhubungan dengan kepercayaan pada diri sendiri. Pada titik ini, optimisme juga berarti kepercayaan diri. Optimisme adalah bentuk percakapan batin yang membangun, sebuah kesadaran yang menegaskan bahwa kita mampu bertahan dan terus maju, bahkan ketika segalanya terasa gelap. Keyakinan itu sangat diperlukan dalam disiplin diri, karena ada kalanya kesulitan akan datang dalam bentuk kegagalan atau penundaan. Tetapi seorang yang optimis tidak menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai umpan balik untuk menyesuaikan strategi dan melanjutkan. Martin Meadows mengajarkan kita untuk tetap mempercayai potensi diri kita dan terus melangkah. Dengan memupuk keyakinan pada diri, kita mengirimkan sinyal kuat kepada diri kita sendiri bahwa kita berhak mencapai apa yang kita inginkan. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Tanya diri Anda, seberapa besar keyakinan Anda terhadap diri Anda sendiri saat menghadapi masalah? Apa langkah pertama yang bisa Anda ambil untuk lebih mempercayai diri Anda dan kemampuan Anda mencapai tujuan? 4. Membalikan pikiran negatif dengan praktik optimisme. Bagaimana Anda menghadapi pikiran-pikiran negatif yang datang? Kita semua pernah berada di titik ini. Merasa lelah, merasa gagal, atau merasa bahwa upaya yang kita lakukan tidak membawa hasil yang nyata. Inilah saatnya optimisme masuk sebagai alat pembalik. Untuk mengatasi pikiran-pikiran negatif, Martin Meadows mengajarkan kita teknik sederhana tapi sangat kuat, mengganti pikiran negatif dengan afirmasi yang positif. Jika Anda berpikir, saya tidak bisa melakukannya, ubahlah dengan, saya akan terus mencoba sampai saya mencapainya. Jika Anda berpikir, saya tidak bisa melihat hasilnya, ubahlah dengan,
Setiap langkah kecil membawa saya lebih dekat ke tujuan. Optimisme adalah pilihan kita. Pilihan untuk mengendalikan bagaimana kita merespon situasi yang sulit. Berpikir aktif. Apa langkah pertama yang dapat Anda lakukan ketika merasa terjebak dalam pikiran negatif? Apa yang dapat Anda lakukan hari ini untuk mengganti pikiran-pikiran itu dengan perspektif yang lebih positif? 5. Optimisme. Membuka jalan untuk inovasi dan kreativitas. Optimisme sering membuka pintu ke inovasi dan kreativitas. Ketika kita percaya bahwa segala sesuatu dapat diperbaiki atau dibenahi, kita merasa lebih terbuka untuk mencari solusi-solusi baru yang kreatif. Jika Anda tidak percaya pada hasil akhirnya, Anda tidak akan pernah mampu melihat potensi atau solusi yang ada di depan Anda. Dengan pola pikir optimis, kita memungkinkan diri kita untuk keluar dari zona nyaman dan berani mengeksplorasi ide-ide yang lebih radikal. Tanpa keyakinan bahwa ada jalan keluar, kita akan tetap terjebak dalam rutinitas yang lama dan membuat sedikit perubahan. Optimisme mendorong Anda untuk menjadi lebih kreatif, lebih berani, dan tidak takut untuk gagal. Karena Anda tahu, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah bagian dari proses menuju inovasi. Tanya diri Anda, apa cara inovatif atau baru yang bisa Anda coba untuk mencapai tujuan Anda? Bagaimana Anda bisa memanfaatkan optimisme untuk memecahkan masalah yang telah membingungkan Anda? Sikam, melihat masa depan yang cerah dengan optimisme sejati. Bayangkan sebentar bagaimana masa depan Anda jika Anda memutuskan untuk melihatnya dengan optimisme. Masa depan yang penuh dengan kemungkinan tak terbatas, sukses dalam karier, hubungan yang harmonis, fisik yang sehat, dan kebahagiaan yang benar-benar dalam. Optimisme memberi Anda kunci untuk membuka kemungkinan-kemungkinan ini. Jika kita ingin mencapai potensi penuh kita dalam hidup, kita perlu melatih diri untuk memfokuskan pandangan pada hal-hal yang mungkin kita capai. Optimisme adalah jendela ke dunia yang lebih baik. Tindakan sekarang. Cobalah untuk mulai fokus pada apa yang bisa Anda capai hari ini dengan energi positif dan optimisme. Tidak peduli seberapa kecil langkah itu, dengan optimisme, Anda sedang menciptakan masa depan Anda. Kesimpulan. Menumbuhkan optimisme sehari-hari. Poin terbesar hari ini adalah bahwa optimisme adalah salah satu elemen yang membuat kita tetap disiplin dalam jangka panjang. Ini bukan tentang ilusinya, tetapi tentang menciptakan rasa percaya diri dan daya juang yang dapat melawan rasa takut dan keraguan kita. Mari kita ingat, keputusan untuk optimis adalah keputusan yang memberi kita kekuatan untuk terus maju. Apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, apakah itu kegagalan, kekecewaan, atau ketakutan, ingatlah bahwa optimisme akan membantu Anda menghadapinya dengan lebih baik. Tugas Anda hari ini. Terapkan sikap optimis dalam hidup Anda. Ubah setiap keraguan menjadi peluang. Dan buat keputusan positif yang memberi energi baru untuk setiap langkah kecil Anda ke depan. Bertindaklah dengan optimisme, dan biarkan itu menggerakkan Anda untuk mencapai impian besar Anda. Karena hari ini adalah langkah pertama menuju masa depan yang lebih cerah,